derivatif atau anti turunan yang menjadi inverse dari operasi turunan dan biasa disebut sebagai integral. Integral dapat dipandang sebagai suatu proses mendapatkan fungsi asal dari fungsi yang telah mengalami operasi turunan. Dengan kata lain, integral merupakan kebalikan dari operasi turunan. Secara umum, integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu dominan dengan menyusun kembali fungsi asal dari fungsi yang telah mengalami operasi turunan. Sementara itu, integral tertentu kita gunakan untuk mencari luas suatu area, apalagi suatu area tersebut berbentuk tak beraturan oleh fungsi tertentu dengan dibatasi oleh dua garis vertikal, misal X sama dengan A dan X sama dengan B. Kita sudah mempelajari konsep kaidah beserta penerapan integral tak tentu dan konsep integral tertentu dalam video sebelumnya. Selanjutnya, dalam video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana penerapan integral tertentu pada sistem permintaan dan penawaran, khususnya pada surplus konsumen dan produsen. Selanjutnya, kita akan menerapkan integral tertentu untuk mencari surplus konsumen, di mana surplus konsumen bisa kita artikan sebagai suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh suatu konsumen, di mana hal tersebut berdasarkan tingkat harga pasar suatu barang tertentu. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat ada dua kurva, di mana kurva biru ini menunjukkan suatu kurva penawaran, sementara itu kurva warna merah muda ini menunjukkan suatu kurva permintaan. Perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan terletak pada titik equilibrium atau titik keseimbangan dengan koordinat QE, PE, di mana QE ini menunjukkan suatu keseimbangan dari jumlah barang dan PE menunjukkan suatu keseimbangan dari harga barang. Kemudian D di sini merupakan perpotongan antara kurva permintaan terhadap sumbu price. Berdasarkan ilustrasi ini, jika tingkat harga pasar adalah P atau di sini saya tuliskan dengan equilibrium price atau PE yang merupakan titik keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran, maka bagi konsumen tertentu, semisal yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga yang lebih daripada PE, hal ini akan merupakan keuntungan bagi konsumen tersebut, sebab jika cukup membayar barang tadi dengan harga PE, maka selebihnya akan menjadi keuntungan dari konsumen tersebut. Untuk keuntungan dari konsumen tersebut berada di area warna pink di sini. Sehingga di sini kita akan mencari keuntungan dari konsumen berdasarkan area ini dengan menggunakan integral tertentu. Surplus konsumen berdasarkan ilustrasi di atas tadi berada di area segitiga PE-DE dengan rentang luas yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 atau berimitan dengan sumbu price sebagai batas bawah dan dibatasi oleh Q sama dengan QE di sini yang memotong titik keseimbangan atau titik E di sini sebagai batas atas. Sehingga untuk mencari area surplus konsumen di sini kita menghitungnya dan menotasikannya dengan CS sama dengan integral dengan batas bawah 0 dengan batas atasnya adalah QE dengan integralnya adalah FQ sebagai fungsi permintaan terhadap Q yang dikurangi dengan QE yang dikalikan dengan PE. Nah, berdasarkan formulasi ini, jika kita menghitung integral ini saja terhadap sampai dengan terhadap Q, maka apa yang kita hitung biasnya berbentuk tegak lurus dengan sumbu Q dan sejajar dengan sumbu price. Sehingga luas area yang kita hitung berada di D, E, QE, dan 0. Kemudian untuk menentukan luas area dari surplus konsumen yang berwarna merah muda ini, kita mengurangi dengan QE yang dikalikan dengan PE, sehingga nanti terbentuklah luas area dari surplus konsumen dengan warna merah muda di sini. Kemudian kita juga dapat menentukan suatu luas dari surplus konsumen dengan cara yang lain.
dimana masih hal yang sama. Luas area dari segitiga surplus konsumen terletak pada segitiga PE DE, di mana rentang luas yang dibatasi oleh P sama dengan PE. Nah, di sini dibatasi oleh P sama dengan PE atau garis yang sejajar dengan sumbu Q dan tegak lurus dengan sumbu price sebagai batas bawahnya, dan P sama dengan D atau sama dengan P topi di sini. Jadi di sini kalau tadi batasannya terletak pada sumbu vertikal, sekarang batasannya berbentuk sumbu horizontal. Nah, besar dari surplus konsumen di sini bisa kita hitung dan dinotasikan dengan CS sama dengan integral dengan batas bawahnya tadi terletak di sini PE sampai dengan batas atasnya yaitu P topi yang memotong sumbu price terletak pada P sama dengan D. Kemudian integralnya berupa FP terhadap P, di mana FP ini merupakan suatu fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP. Kemudian P topi ini adalah suatu nilai P untuk yang Q sama dengan 0. Misal nanti kita inputkan Q sama dengan 0 ke fungsi permintaan, maka nanti akan ketemu perpotongan antara fungsi permintaan terhadap sumbu price. Nah, dengan cara kedua ini, bias yang kita hitung untuk menentukan luas dari surplus konsumen sejajar dengan sumbu Q dan tegak lurus dengan sumbu price, sehingga batasan luas yang kita hitung di sini terletak pada P sama dengan PE dan P sama dengan D di sini. Sehingga dari kedua cara tadi dapat kita peroleh informasi bahwa luas dari surplus konsumen sama dengan integral 0 QE dengan integrannya FQ terhadap Q yang dikurangi dengan QI yang dikalikan dengan PE, atau sama dengan integral PE dengan batas bawahnya dan batas atasnya berupa P topi atau D dengan integrannya berupa FP terhadap P. Contoh produsen, di mana surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih yang didapatkan oleh suatu produsen berdasarkan harga pasar suatu barang yang ditawarkan, atau berdasarkan pada keseimbangan harga pasar yang ditawarkan. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat di gambar sebagai berikut. Garis warna biru menunjukkan kurva penawaran, kemudian garis warna merah muda ini menunjukkan suatu kurva permintaan dengan keseimbangannya terletak pada equilibrium dengan koordinat QE, PE. Kemudian untuk surplus produsen terletak pada area warna biru. Berdasarkan ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa jika tingkat harga pasar sebesar PE, maka bagi seorang produsen sebenarnya bisa untuk menjual barangnya lebih rendah daripada PE. Hal ini akan merupakan menjadi keuntungan bagi seorang produsen, sebab seorang produsen menjual barangnya lebih rendah daripada harga keseimbangannya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan luas area dari surplus produsen yang berwarna biru ini? Untuk luas dari area surplus produsen terletak pada segitiga PE-FE dengan rentang luas yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 atau batasan yang berhimpitan dengan sumbu price atau tegak lurus dengan sumbu Q sebagai batas bawahnya. Kemudian untuk batas atasnya terletak pada Q sama dengan QE yang memotong koordinat dari titik keseimbangan. Kemudian besar dari surplus produsen di sini kita notasikan dengan PS sama dengan QE yang dikalikan dengan PE dikurangi dengan integral 0 sampai QE dengan integralnya FQ terhadap Q, di mana fungsi penawarannya berbentuk P sama dengan FQ. Apa yang kita hitung di sini? Biasnya atau
perhitungan integralnya menggunakan bias tegak, di mana bias itu tegak lurus dengan sumbu Q atau sejajar dengan sumbu price. Sebenarnya integral di sini, apa yang kita hitung di sini merupakan luas area dari di bawah surplus produsen atau luas area yang terletak pada luas area pada warna putih. Sehingga untuk menentukan luas area untuk yang surplus produsen yang berwarna biru ini, kita menentukannya dengan cara menghitung luas persegi panjang ini, yaitu misalkan 0, QE, E dan PE, dengan cara mengalihkan QE dengan PE, kemudian dikurangi dengan luas area yang kita hitung di sini, yaitu integral 0 sampai QE FQ DQ, sehingga nanti hasil akhirnya kita peroleh luas area yang berwarna biru. Sekarang bagaimana cara menentukan luas dari surplus produsen dengan cara kedua. Surplus produsen dengan luas areanya berupa segitiga PEFE dengan rentang luas yang dibatasi oleh P sama dengan F di sini atau sama dengan P topi, di mana batasan ini merupakan suatu batas bawah yang sejajar dengan sumbu Q. Kemudian batas atasnya berupa P sama dengan PE, di mana batasan ini juga sejajar dengan sumbu Q. Besar dari surplus produsen yang dinotasikan dengan PS sama dengan integral dengan batas bawah P topi di sini atau F, dan batas atasnya berupa PE di sini dengan fungsi penawarannya berupa FP terhadap P, di mana bentuk dari integralnya yaitu Q sama dengan FP dengan P topi ini adalah suatu nilai P di sini yang merupakan perpotongan antara sumbu price dengan kurva penawaran. Nah, dari kedua cara tersebut kita dapat menemukan suatu luas area dari surplus produsen dengan dua cara tadi, sehingga PS sama dengan QE PE yang dikurangi dengan integral 0 sampai QE FQ terhadap Q sama dengan integral P topi sampai PE FP terhadap P. Jadi kedua cara itu menghasilkan suatu nilai yang sama. Contoh, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.